السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, pada hari ini hari Sabtu 27 Rabi' al-Awwal 1447 Hijriah, kembali kita berkumpul di Masjid Ma'had An-Najiyah Batam, yang semoga Allah selalu menjaganya dan merahmatinya, untuk melakukan amalan talabul ilmi, melengkapi berbagai kegiatan ibadah kita yang lainnya dan sederetan talabul ilmi yang kita lakukan di ma'had ini. Tema kita pada kajian daurah kali ini, sebagaimana sudah diinformasikan kepada antum semuanya insyaallah, yaitu ketika al-baghi hadir di medan dakwah. Tema ini sengaja dipilih mengingat permasalahan yang terkait dan timbul karenanya telah banyak menjadi sebab kerugian bagi salafiyin dan menjadi sebab tashwih ad-da'wah salafiyah, mencoreng dan memperburuk gambaran surah daripada ad-da'wah salafiyah. Sederetan peristiwa terjadi, bermunculan problem di tengah-tengah salafiyin yang memudaratkan dakwah dan tarbiyah mereka serta ukhuwah mereka karena adanya al-baghyu. Apa itu al-baghi dan kenapa dia bisa muncul? Apa sebab-sebabnya? Serta bagaimana solusi dan jalan keluar ketika al-baghi itu muncul, ada dan hadir di tengah-tengah kita. Tidak kalah pentingnya bagaimana agar al-baghi tersebut tidak hadir dan tidak ada di tengah-tengah kita, di ma'had kita, di dakwah kita, dalam muamalah kita keseharian, dalam rumah tangga kita.
baik di kalangan rijal maupun di kalangan nisa. Al-baghyu dijelaskan oleh para ulama kita, juga oleh para pakar bahasa, dijelaskan dan diartikan dengan berbagai bentuk yang masing-masingnya saling melengkapi, dan semuanya termasuk bagian daripada al-baghyu. Al-baghyu atau sering kita katakan juga al-baghi bisa mengandung makna permusuhan, bisa pula mengandung makna kebencian, juga bisa diartikan sikap melampaui batas. Terkadang al-baghi juga diartikan dengan perzinahan. Al-baghi juga diartikan dalam sejumlah ayat Al-Quran dengan pengertian iri dengki. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-baghyu huwa at-ta'addi wal italah. Al-baghi huwa at-ta'addi wal italah. Apa itu at-ta'addi? Menyerang saudaranya, memusuhi saudaranya, yang akhirnya merugikan hak-haknya. Al-italah, intervensi kepada urusan orang. Ini semua masuk dalam kategori makna al-baghi. Di dalam Al-Quran disebutkan al-baghi ini berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 213 mengatakan kanan nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainahum fima ikhtalafu fihi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma bayyana aw min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Perhatikan kalimat baghyan pada ayat ke-213 surat Al-Baqarah, yang artinya dahulu umat manusia ini adalah satu kesatuan, tidak ada perpecahan di tengah-tengah mereka, satu kesatuan. Faba'atsallahu an-nabiyyin, kemudian Allah mengutus para nabi kepada mereka. Apa misi dan tugas para nabi tersebut? Perhatikan, mubasysyirin wa munzirin, memberi atau membawa kabar gembira kepada mereka tentang jannah, tentang ridha Allah, tentang maghfirahnya, tentang berbagai kenikmatan dan kenyamanan. Tugas yang kedua, wa munzirin, dan pemberi peringatan. Ini yang berat. Pemberi peringatan terhadap berbagai bahaya, ancaman, siksa, dan peringatan terhadap pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, baik az-zulmul akbar atau az-zulmul asghar, kezaliman besar berupa kesyirikan dan kekufuran, ataupun az-zulm al-asghar. Para nabi bertugas memberi peringatan, diberi julukan atau sebutan munzirin, inzar, dari kalimat inzar. Kemudian Allah lanjutkan, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi. Dan Allah turunkan Alkitab kepada para nabi tersebut
Apa fungsinya Alkitab? Hanya untuk dibaca? Tidak. Dibaca salah satu daripada fungsi Alkitab diturunkan. Tetapi fungsi yang lebih penting, qala liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi, untuk memberikan vonis dan hukum terhadap perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Apa yang terjadi? Persatuan, kembali berkasih sayang, berhenti dari perselisihan dan perpecahan. Allah melanjutkan, qala wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Tapi sayang, ternyata tidaklah berselisih dan tidaklah terus bermusuhan kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab yang berisi hukum-hukum untuk menuntaskan, menyelesaikan perselisihan di antara mereka, dan telah datang kepada mereka hujah-hujah, keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang jelas. Tetapi mereka tetap bermusuhan, tetap berselisih, tetap saling menggolimi dan berpecah belah, tidak lagi bersatu. Apa yang mendorong? Qala baghyan bainahum. Di dalam ayat ini diartikan kalimat baghyan dengan kedengkian. Mereka tetap berselisih, tetap bermusuhan, walaupun telah datang nasihat, telah datang dalil, telah datang hujah, hukum-hukum yang rinci. Tidak peduli. Kenapa? Karena dorongan iri dengki antar mereka. Jadi penyakit al-baghi itu bukan baru muncul 100-200 tahun. Tapi sejak umat-umat sebelumnya yang Allah katakan, kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu umat manusia sebelum Rasul, jauh sebelum Nabi, adalah umat yang satu kesatuan. Jam'ul kalimah terwujud di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian di akhir ayat ini, perhatikan kalimat ini, fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi, memberikan hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan, mereka perdebatkan. Diberi hidayah sehingga jelas kepadanya, kepada orang-orang beriman ini, al-haq minal batil. Jelas bagi mereka karena hidayah Allah. Berarti yang bisa menyelamatkan kita dari al-baghi itu adalah Allah dengan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Semoga Allah masukkan ana dan antum semuanya bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Makanya dari itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu doanya yang cukup panjang, antara lain di sana isinya, wahdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku hidayah, petunjuk tentang kebenaran dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini contoh kalimat al-baghi yang pertama, yang diartikan dengan iri dengki. Juga sama di ayat yang lainnya diartikan dengan kedengkian, yaitu pada surat Ali Imran ayat ke-19. Allah berfirman, innad dina indallahil islam, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam,
dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, diberikan ilmu, diberi hujjah kepada mereka, kecuali mereka-mereka yang sebenarnya telah memperoleh ilmu, tahu kebenaran, bukan tidak tahu, sudah punya ilmu, ini hak, yang itu batil, yang ini benar, yang itu salah, yang ini halal, yang itu haram, sudah tahu dalilnya, sudah punya ilmu. Tapi kenapa tetap berselisih? Allah mengatakan baghyan bainahum, karena dorongan kedengkian di antara mereka. Dari sini kita tahu bahwa makna al-baghi yang pertama adalah dengki, iri, hasad. Nah, sama juga ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-14, di mana Allah berfirman, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dan sungguh mereka itu tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu atau kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena dorongan kedengkian antar sesama mereka. Nah, sehingga perlu diwaspadai penyakit dan musibah al-baghyu ini. Jangan merasa aman walaupun kita telah berilmu, karena ada penghalang-penghalang, ada mawani' tamna'u al-mar'a minal amal bil ilmi baghyan. Ada penghalang-penghalang untuk seorang mau beramal dengan ilmu. Sudah tahu perbuatan itu dilarang, sudah tahu Nabi mengharamkan perbuatan itu, sudah tahu Nabi memerintahkan ini dan ini, tapi dia tinggalkan karena iri dengki terhadap temannya. Iri dengki dalam hal apa? Banyak pintu iri dengki, banyak pintu dan celah-celah masuknya iri dengki, al-hasad. Ayyuhal ikhwah, ini beberapa contoh ayat Al-Quran yang mendefinisikan al-baghyu dengan iri dengki. Al-baghyu juga diartikan kezaliman, perbuatan lalim, perbuatan zalim, al-zulmu. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebelum menyebutkan yang bermakna az-zulm, ana sebutkan yang berikutnya yang bermakna durhaka atau kedurhakaan. Karena tentang zulm ini luas sekali. Di antaranya Allah menyebutkan tentang Bani Israel dalam surat Al-An'am ayat 146. Qala wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzi dhufrin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw ma ikhtalafa bi'azmin dzalika jazainahum bi baghyihim wa inna lasadiqun. Arti ayat ini, dan kepada orang-orang Yahudi kami telah haramkan semua jenis hewan yang berkuku. Hewan yang berkuku haram bagi mereka. Kenapa haram? Allah akan sebutkan, bukan tanpa sebab. Nah, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi, serta kami haramkan kepada mereka domba, kecuali yang melekat di punggungnya. Ini barang-barang yang ada di atas punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Ini perlu dibahas di waktu yang lain, permasalahannya apa saja. Tapi semua itu diharamkan, padahal itu perkara-perkara baik, makanan-makanan baik. Bukan termasuk al-khaba'ith, bukan termasuk jenis-jenis hewan atau daging dan makanan yang kotor, yang haram, enggak. Halal pada dasarnya. Tetapi haramna, sengaja kami haramkan kepada al-Yahud
Allah lanjutkan, demikian kami memang sengaja menghukum mereka disebabkan baghyuhum, yakni kedurhakaan mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan. Ayyuhal ikhwah, di antara makna al-baghi yang tadi telah disebutkan yaitu az-zulmu. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Shad ayat yang ke-24. Kisah Nabi Allah Daud alaihi salam, di mana Nabi Allah Daud di samping diutus sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai seorang penguasa yang adil di dalam menghukumi, yang Allah perintahkan untuk menghukumi problem-problem yang terjadi di tengah masyarakatnya dan di tengah umatnya. Itu Nabi Allah barakallahu fikum Daud alaihi salam. Dalam ayat ini beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Arti dari ayat ini mengisahkan tentang perselisihan antara dua pihak terkait hewan ternak kambing, di mana beliau dalam ayat ini menyampaikan, dia Daud berkata, sungguh orang itu telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta, yakni meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambing yang telah dia miliki. Memaksa, meminta kambing milik temannya, mana, sini, serahkan kepada aku. Kemudian Nabi Allah Daud mengatakan, memang banyak di antara manusia ini, banyak di antara orang-orang yang bersekutu, berkongsi, berprofesi yang sama, mereka la yabghi, berbuat zalim kepada pihak yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, tetapi jumlah mereka sedikit. Perhatikan pada ayat ini, yang penting kita petik adalah wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Dan sesungguhnya banyak dari kalangan orang-orang yang bersekutu, berkongsi dalam satu profesi, sebahagian mereka yabghi, berbuat zalim kepada pihak lainnya. Kebanyakan, mayoritas demikian. Kemudian Allah katakan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan atau mengamalkan amalan-amalan soleh. Kesibukannya iman dan amal soleh, pekerjaan dan aktivitasnya memikirkan iman dan amal soleh. Ini yang selamat dari baghi, ini yang selamat dari perbuatan al-baghyu, dari kezaliman. Tetapi jenis yang kedua ini sedikit jumlahnya. Sedikit orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang kemudian selamat dari al-baghi. Berarti di sini ada salah satu solusi agar seorang itu selamat dari al-baghyu adalah sibukkan diri kita dengan keimanan. Jadikan waktu-waktu dan aktivitas kita sibuk mengoreksi iman kita, apakah naik untuk kemudian kita bersyukur, ataukah iman kita turun untuk kemudian kita beristighfar dan mengevaluasi kenapa turun. Sibuk dia dari waktu ke waktu. Di pagi dia memikirkan imannya, dia bisa merasakan iman saya lagi turun.
Buktinya, saya malas membaca Al-Quran. Saya kok lebih senang jalan-jalan, saya kok lebih senang bermain. Ada indikator bahwa iman lagi turun. Dia juga bisa merasakan iman sedang naik dengan naiknya semangat beramal soleh dan berbuat kebajikan. Mukmin selalu memikirkan itu, sehingga dia nggak memikirkan urusan orang mau menggolimin dirinya. Sudah nggak sempat lagi menggolimin orang lain, nggak kepikir sudah. Sibuk dengan iman. Bagaimana dia bisa sibuk dengan iman? Dia akan belajar, bertolabul ilmi. Karena al-iman dengan ilmu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan ilmu seorang bisa beriman dengan benar. Dia akan sibuk belajar. Dengan ilmu dia bisa mengenal Allah. Siapa Allah? Sifat-sifatnya. Af'alullah. Keputusan-keputusan. Takdir-takdirnya yang telah ditentukan. Syariatnya. Dan semuanya dia pelajari. Sehingga dia benar-benar mengenal dan beriman kepada Allah. Tapi seorang yang gak peduli imannya mau naik ataukah mau turun, orang seperti ini akan cenderung mudah berbuat al-baghyu, mudah iri dan dengki. Sangat mudah dia untuk hasad kepada saudaranya. Sangat mudah dia untuk mengurangi hak saudaranya. Sangat mudah bagi dia untuk menggolimi saudaranya dengan berbagai bentuk kezaliman. Dengan mudah dia benci dan sakit hati. Ada satu sebab sederhana saja. Dia sakit hati, dendam, karena dia tidak sibuk dengan iman. Dia tidak memikirkan bagaimana imannya minimalnya bisa bertahan, jangan sampai turun. Dia akan mencari sebab-sebab. Saya ingin sholat duha di waktu duha, karena dengan itu saya ingin iman bertambah. Selamat dia dari al-baghi dengan sebab mengerjakan sholat. Tapi ketika dia keluar, sudah diingatkan tadi oleh Allah, sudah diberi semacam petunjuk di waktu sholat duha. Oh ya, sebentar saya tak keluar, lihat itu, melihat ini, main ini sebentar, mau main itu sebentar. Lupa gak melaksanakan sholat duha, rentan dan mudah jatuh dalam al-baghi. Iri melihat itu, dengki dia melihat anaknya si fulan pandai. Sakit hati dia mendengarkan omongan si fulan kok menusuk hati. Nah, kamu mestinya tadi sholat. Kamu mestinya tadi baca Quran. Kamu tinggalkan. Akhirnya dipertemukan dengan seorang yang lisannya tajam, seorang yang mudah melakukan riba dan namimah. Jumpa di sana seorang ibu, seorang ummahat yang semestinya dia membaca Al-Quran di rumah, dia berzikir, dia membaca ilmu, dia berbagi faedah, malah dia chattingan dengan temannya, cari informasi, mencari berita. Subhanallah, dapatlah dia berita. Yang berita itu membuat dan membuat panas hatinya kepada seseorang, membuat dia benci, sakit hati kepada si fulan gara-gara berita dari temannya yang dia cari. Dia tinggalkan Al-Quran, tidak dia baca. Dia tinggalkan sholat duha, tidak dia lakukan. Yang semestinya dia membaca ilmu, membaca faidah, atau memberikan faidah ilmu kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada pamannya atau bibinya. Dia tinggalkan. Subhanallah, dia mencari berita, mencari informasi. Apa perkembangan ini dan itu? Ya subhanallah, dipertemukan dengan seorang yang melakukan namimah, mengadu domba. Akhirnya muncullah al-baghi, permusuhan, iri, dengki, benci, dendam. Perlu diwaspadai bahwa memang jalan keluar keselamatan, terhindar dari al-baghi adalah al-iman wal amalus salih. Al-iman dengan thalabul ilmi, amalus salih dengan mengerjakan berbagai ketaatan dan ibadah. Ini yang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dibimbingkan dalam sejumlah nasihat beliau, antara lain badiru bil a'mal
fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kamu dalam beramal, karena fitnah demi fitnah itu datang bagaikan potongan malam yang gelap. Apa kata Nabi? Badiru, bersegera. Nabi tidak mengatakan i'malu, berbuatlah, tetapi perintah ada nilai plusnya, ada lebihnya, yaitu al-mubadarah. Bersegera, jangan ditunda. Kamu sudah tahu nih, diingatkan oleh Allah, oh ya sekarang jam 8, sekarang jam 9 saya mau sholat duha. Kerjakan. Ya akhi, sini sebentar sholat. Dalam sholat dia berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah beri kepada aku petunjuk, jauhkan aku dari fitan ya Allah, perbaiki qalbuku, hatiku ini. Dia berdoa, keluar dia menemui temannya yang tadi butuh atau memanggilnya, Allah selamatkan. Terhindar dari al-baghyu. Semakin seorang meningkatkan keimanannya dengan talabul ilmi, dengan berupaya mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal para rasul utusan Allah, dan berbagai rukun iman yang telah disebutkan dalam 6 rukun keimanan. Ia berusaha mengenal apa itu jannah, nikmat-nikmat yang ada pada jannah, bagaimana bisa sampai kepada jannah. Dia pelajari talabul ilmi, apa itu an-nar, bagaimana siksa dan azab yang ada dalam an-nar. Dengan itu imannya bertambah dan menjadi sebab dia terlindungi dari al-baghi. Kalau sempat terjatuh kepada al-baghi sebagai sifat dasar manusia, yaitu khata, manusia itu selalu berbuat salah, dia cepat sadar, cepat kembali. Dengan mudah dia meninggalkan al-baghi, dengan mudah dia menghilangkan sakit hatinya, dengan mudah dia menerima nasihat dengan penuh tawadhu, tidak menyombongkan diri. Dengan mudah dia memaafkan saudaranya yang berbuat salah, dan dengan mudah pula dia meminta maaf kepada saudaranya ketika dia berbuat salah kepadanya. Ayyuhal ikhwah, ini penting untuk menjadi perhatian. Dalam ayat yang tadi terakhir kita bacakan dalam surat Shad ayat ke-24, ada sejumlah permasalahan yang perlu kita renungi dengan baik. Allah mengatakan, inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhuhum. Perhatikan, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhuhum ala ba'dhin. Dan sesungguhnya banyak dari orang-orang yang berkumpul, bersekutu, berkongsi dalam satu profesi. Sebahagian mereka suka menggolimi, menjahili, benci, iri, dengki kepada yang satu profesi. Wahai talabatul ilmi, wahai tullabal ilm, antum satu profesi. Di antara antum ada yang Allah beri kelebihan, kecerdasan, kepandaian. Sebagian yang lainnya tidak demikian. Sebagai ujian, di situ ada potensi untuk al-hasad, iri dengki. Di sini permulaan al-baghi baina tullabil ilmi. Talib yang ini dia pandai dan sering menjawab pertanyaan ustadznya, sehingga ustadznya senang dan sayang kepada dia. Setiap dia melihat temannya ini mengangkat tangan, saya ustadz jawab, ya apa jawabannya? Ini betul. Nanti pelajaran berikutnya, ana ustadz, ya apa jawabannya? Ini betul. Di situ syaitan menggerakkan matanya melihat temannya yang Allah beri kepandaian. Antar tullabul ilmi. Jarang akan terjadi iri dengki antara tullabul ilmi dengan ami-ami, abi-abi ini. Jarang, karena tidak satu profesi. Nanti para abi akan diuji dengan masalah lain oleh Allah. Jarang tullabul ilmi akan berselisih, iri dengki dengan
para pedagang sayur di pasar. Beda profesi. Atau antum dengan orang-orang yang sekolahnya di sekolah umum dari kalangan orang-orang awam. Nggak ada hasad. Tapi ketika satu profesi, mereka yang awam di sekolah-sekolahnya juga sama. Satu sama lain hasad, benci, baghi terjadi antar mereka karena satu profesi. Maka yang perlu diwaspadai dari penyakit al-baghi adalah di komunitas kita. Mudarrisin dengan sesama mudarrisin, mudarrisat dengan sesama mudarrisat, ummahat dengan sesama ummahat. Sangat mudah untuk jatuh kepada al-baghyu dibandingkan antara mereka dengan pihak lain. Justru kita harus lebih pandai dan banyak mengambil pelajaran ketika kita bersama kita untuk melakukan, mewujudkan sebab-sebab yang menghindarkan kita dari al-baghyu dan menjauhi, meninggalkan perbuatan, perkataan dan sebab-sebab yang bisa menyeret kita kepada al-baghi, kebencian, permusuhan, perselisihan, iri dengki dan berpecah. Ini yang perlu diwaspadai. Apa saja itu? Semoga nanti bisa dibahas pada sesi berikutnya. Perlu diwaspadai komunitas kita. Masing-masing banyak merenung, mempelajari keadaan. Demikian sunnatullah. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Sebagian kita dengan sebagian yang lainnya, sebagian tulab dengan sebagian tulab yang lainnya, sebagian ikhwah dengan ikhwah yang lainnya, sebagian orang tua dengan orang tua yang lainnya. Allah jadikan sebagai ujian, sebagai fitnah. Apa hikmahnya? Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya bersabar. Bersabar menahan diri dari bisikan hawa nafsunya. Bersabar menahan diri untuk tidak hasad terhadap nikmat dan keutamaan serta kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita. Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahum min fadli. Apakah mereka iri dengki terhadap manusia, terhadap orang lain yang telah Allah berikan keutamaan, Allah berikan nikmat kepadanya. Kenapa kamu iri dengki? Oh, itu Allah yang memberi. Kalau kamu ingin, minta kepada Allah. Kamu ingin seperti itu, minta kepada Allah untukmu dan mintakan kebaikan serta barokah untuk saudaramu. Maka dari itu dituntunkan dalam sunnah, ya, salah satu kita sadar bahwa salah satu pintu masuknya al-hasad itu kan dari penglihatan, dari mata. Mata melihat sesuatu yang dia terkagum dan bisa mengarah kepada hasad kepada saudaranya yang memiliki sesuatu itu. Maka jadikan lisan kita ini mudah mendoakan barokah untuknya. Apa saja, punya anak kecil sehat, Masya Allah baik anaknya. Ummahat ini khususnya di kalangan ibu-ibu. Saat taklim, saat kumpul, saat berjumpa di jalan, temannya atau saudarinya membawa anak atau bayi yang sehat, bersih. Ketika awal melihat langsung doakan barakallahu fih. Ya. Barakallahu fih. Semoga Allah memberikan berkah kepada bayi ini. Kenapa? Karena ainul hasad,
penglihatan mata yang dengki. Itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul 'ain." Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului catatan takdir, niscaya kecepatan hasadnya mata ini bisa mendahuluinya, tapi tidak ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. Karena cepatnya pengaruh itu. Maka kita melihat mobil teman kita, melihat anak saudara kita yang pandai, doakan barakallahu fi wa fi ilmihi wa zadallahu khaira. Doakan. Jangan kita, anak itu pintar ya, bayi ini sehat ya. Jangan. Sudah ada kejadian di masa Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika seorang sahabat Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf, dan Amir bin Rabi'ah terkagum-kagum ketika melihatnya. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf jatuh, tak sadarkan diri. Secepat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita kejadian itu, beliau mengatakan, "Ala ma qatala ahadukum akhah? Ala ma qatala ahadukum akhah?" Atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Perhatikan, membunuh. Padahal Amir bin Rabi'ah enggak ada niatan sedikit pun membunuh, apalagi membunuh, mencelakakan dia pun tidak. Karena Amir bin Rabi'ah orang yang baik, orang mulia. Tapi itulah mata. Maka Nabi memberi petunjuk, "Ala hal barakta?" Kenapa tidak engkau doakan barokah? Allah engkau mohonkan, engkau mintakan kepada Allah barokah. Kenapa? Maka ini penting untuk menutup pintu-pintu hasad. Ayyuhal ikhwah, al-baghi ini ketika datang dan hadir di medan dakwah, datang dan muncul di lingkungan tarbiyah dan lingkungan apapun, komunitas apapun, profesi apapun, ia akan hancur. Komunitas itu akan tercerai-berai, bermusuhan, saling membenci, saling menjatuhkan, sampai ujung-ujungnya bisa lebih dari itu, bisa saling membunuh, saling mengusir, saling menggolimi haknya, hak saudaranya. Kalau al-baghyu datang dan hadir di suatu pondok pesantren, di suatu ma'had, di suatu lingkungan pemukiman, perumahan, maka hancurlah tempat itu dan mereka akan tercerai-berai. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang Allah rahmati dan Allah kasihi untuk selamat darinya. Perlu waspada dari penyakit al-baghi. Apa saja sebab-sebab munculnya al-baghi? Al-baghi dengan segala maknanya yang sebagiannya telah disebutkan, muncul pertama dari kejahilan, kebodohan tentang hukum agama, kejahilan tentang Allah dan sifat-sifatnya, kejahilan tentang akhirat, yang tersimpulkan bahwa al-jahlu itu adalah sebab kezaliman. Seorang yang akan Allah selamatkan dari al-baghi, Allah jadikan dia berilmu, memiliki pengetahuan tentang agama ini. Ini masuk dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, fahim, alim tentang urusan agamanya. Jadi berilmu dia, paham tentang hukum-hukum syariat. Kenapa seorang jatuh dalam kezaliman dalam urusan muamalah, dalam urusan jual beli, dalam urusan bisnis, dalam muamalah antar seorang dengan tetangganya? Karena dia jahil tentang hukum agama. Dia tidak berilmu bahwa perbuatan itu enggak boleh ya akhi dalam jual beli. Akhirnya kamu mendzalimin.
Saudaramu sakit hati karena kamu tidak melakukan aturan dan ketentuan jual beli atau tijarah. Coba kamu berilmu, insya Allah kamu akan terselamatkan. Akibatnya kamu bermusuhan dengan si fulan. Fulan kecewa dengan kamu, sakit hati karena merasa terzalimi. Begitu juga dalam urusan muamalah yang lainnya. Tidak terbatas pada urusan tijarah, dalam muamalah yang lainnya. Maka kejahilan adalah salah satu sebab jatuhnya seseorang dalam jurang al-baghi. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab seorang jatuh dalam al-baghi yang tadi sempat disebutkan juga dalam ayat ke-24 surat Sad, bahwa seorang yang selamat dari al-baghi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi sudah sempat disinggung. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menyibukkan diri kita dengan iman dan amal soleh? Tanpa diulang, tadi telah disebutkan, ayo kita bersama-sama bersegera dalam amal soleh. Di antara amal soleh adalah talabul ilmi. Alhamdulillah, media ilmu sangat banyak. Teman-teman di Batam, di masjid ini ada sejumlah halaqah ilmu yang bisa dihadiri dan dengannya kita bisa mengenal agama Allah. Seorang yang menghadiri halaqatul ilmi, menghadiri halaqah-halaqah yang dicari oleh para malaikat. Antum tahu bahwa lillahi malaikatun sayyahun. Allah memiliki sejumlah malaikat yang memang dia berkeliling tugasnya mencari majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Maka kita pun harus mencari majlis yang dicari oleh malaikat. Jangan justru kita mendatangi, duduk, nimbrung di tempat yang malaikat gak mau duduk di situ atau berada di situ. Di mana tempat itu? Halaqatul ilmi. Lebih-lebih kalau halaqatul ilmi itu ada di masjid, tanpa menafikan majlis-majlis ilmu yang di luar masjid. Tetap para malaikat pun senang mendatanginya. Ini salah satu perisai agar kita terhindar dari al-baghi, kebencian, permusuhan, kezaliman yang mengarah kepada perpecahan, dendam, sakit hati yang tak kunjung usai. Maka kita harus punya komitmen mulai sekarang. Majalisul ilmi, majlis-majlis yang di situ dipelajari agama Allah, kita harus bersegera, berlomba-lomba, al-musara'ah wal mubadarah untuk mendatanginya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Betapa sedikitnya jenis kedua ini dibandingkan jenis pertama yang melakukan al-baghi. Sedikit. Kita berharap Allah jadikan kita bagian dari haula al-qalil, golongan orang-orang yang sedikit di hampir setiap zaman, di hampir setiap dakwah. Orang yang berada di atas iman dan amal soleh, orang-orang yang terselamatkan dari al-baghi, permusuhan, kebencian, iri, dengki dan yang lainnya, adalah jumlahnya sedikit. Nah, oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, ayo kita bersama-sama menghidupkan halaqatul ilm. Di Ma'had An-Najiyah Batam ini adalah lingkungan pendidikan dan pemukiman yang cinta ilmu. Ma'had An-Najiyah Batam dan yang ada di sekitarnya, dari teman-teman yang berdomisili dan tinggal di sini adalah orang-orang yang menghormati ilmu dan majlis ilmu. Allah akan jaga ini semuanya. Penting diketahui, kita punya anak-anak ini, anak-anak kita. Sementara kita tak lama lagi kita akan berpisah dengan dunia ini. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita ini? Warisan apa yang akan kita berikan?
warisan kebencian, saling membenci, dosa warisan, dosa turun-temurun, permusuhan antara ummu fulan dengan ummu fulan, dia kalangan ummahat, kita mau wariskan permusuhan itu kepada anak-anak kita? Lah, kita zalim. Kita benar-benar menzalimi anak-anak kita. Yang besar kemungkinan mereka akan hidup lebih panjang dari kita. Apakah kita akan mewarisi semangat ilmu ataukah sebaliknya? Harus kita persiapkan mulai sekarang. Bahwa kita tidak membangun ma'had ini hanya secara fisik saja. Tapi kita ingin membangun ma'had ini secara mental, secara iman. Mutahabun, muta'alifun, saling mencinta, saling bersatu. Tadi sudah kita sebutkan bahwa majalisul ilmi adalah media dan sebab yang akan dengan izin Allah menyelamatkan kita dari al-baghyu. Orang yang berpaling dari majalisul ilmi, enggan dan malas menghadiri majalisul ilmi, besar kemungkinan dia akan dimangsa oleh penyakit al-baghi. Dia akan diterkam oleh al-hasad. Dia akan diterkam oleh penyakit al-kibir. Dia akan diterkam oleh penyakit al-bughd, kebencian yang ekstrim kepada saudaranya. Karena dia berpaling dari majlis ilmu. A'radha an majalisil ilmi. Dia pergi meninggalkan majalisul ilmi. Kalau yang seperti ini, kajian daurah ini kan hanya sifatnya insidental saja. Kita berbagi faedah, kita melepaskan rindu. Tetapi majlis ilmu yang hakiki, yang sebenarnya adalah yang tiap hari ada di dekat antum, yang diajarkan oleh asatidzah yang ada di dekat antum, yang secara rutin dari halaman ke halaman berikutnya, dari bab ke bab berikutnya, dari satu kitab ke kitab berikutnya. Itu thalabul ilmi yang benar-benar dihadiri dan dicatat ilmunya. InsyaAllah ke depan dengan pertolongan Allah dan rahmatnya, kita ingin menghidupkan di Ma'had An-Najiyah Batam dan pemukiman sekitarnya ini majalisul ilmi, untuk Allah jadikan dengan rahmatnya dan pertolongannya lingkungan yang cinta ilmu. Demikian kajian kita di siang ini. InsyaAllah kita